Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali eh, dalam materi urgensi dan peran logo dan merek. Ya. Saudara sekalian, kalau kita berbicara eh, logo dan merek atau brand bagi suatu usaha, maka tentu pikiran kita akan mengarah atau tertuju pada suatu uh, imajinasi, tertuju pada uh, gambar ataukah objek tertentu tentang uh, sesuatu yang telah di brand atau di branding tersebut. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, suatu produk atau suatu usaha itu penting untuk kemudian membuat suatu logo atau merek yang bisa menjadi brand bagi usaha tersebut yang mudah untuk kemudian diasosiasikan dalam pikiran orang lain. Sehingga dengan logo dan brand tersebut mereka bisa atau pelanggan ataukah konsumen bisa dengan mudah untuk kemudian mengingat produk atau usaha yang dimiliki. Baik, saudara sekalian, apa sih yang menjadi hal penting ya, atau apa manfaat logo dalam sebuah branding dalam suatu usaha? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, logo itu membuat brand lebih mudah dikenali. Iya. Jadi dengan memiliki merek atau brand sendiri tentunya akan membuat produk yang kemudian dipasarkan menjadi lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat luas atau oleh calon konsumen maupun konsumen kita. Nah, ini yang hal yang paling penting tentunya untuk kemudian dalam membuat suatu logo. Maka oleh sebab itu, logo itu memiliki filosofi tentunya bagi suatu usaha atau produk, ya. Karena ini yang akan memudahkan masyarakat mengenali produk, ya. Yang kedua, mampu untuk kemudian membedakan jenis, ya, mampu membedakan jenis produk. Nah, setiap produk yang kemudian diproduksi oleh suatu usaha atau suatu perusahaan tentu diharapkan agar memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas produk ini yang menjadi hal penting untuk dilakukan karena eh, hal inilah yang bisa membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Mengapa sih produk kita menjadi penting bagi orang lain? Mengapa produk kita menjadi prioritas untuk kemudian dipilih oleh orang lain? Nah, ini yang tentunya penting untuk kemudian hadirnya logo, ya, dalam membranding produk-produk yang ada di dalam usaha kita atau perusahaan kita. Kemudian yang selanjutnya, saudara sekalian, untuk mempengaruhi psikologi pelanggan. Jadi logo itu bisa mempengaruhi psikologi pelanggan, ya. Secara tidak langsung branding yang mampu memberikan banyak manfaat, termasuk dalam hal mempengaruhi psikologi calon konsumen. Dengan adanya brand yang mudah, yang simple, yang dilihat oleh masyarakat atau calon konsumen, itulah yang akan nantinya mengubah psikologinya. Ketika brand itu atau logo yang kemudian kita pasang, yang kita pasarkan, itu sesuai dengan produk yang kemudian yang kita pasarkan. Oleh sebab itu, membuat logo
itu harus sesuai dengan produk yang kita pasarkan, lalu kemudian menarik psikologi bagi masyarakat atau calon konsumen kita. Nah, makanya hal yang sangat urgent juga dalam membuat logo itu adalah bagaimana logo itu simple namun memiliki nilai filosofis yang dalam sehingga mudah menggugah psikologi masyarakat, ya. Dan itu memang match dengan apa yang kemudian kita pasarkan dengan nama perusahaan kita. Nah, selanjutnya saudara sekalian, kegunaan desain logo dalam sebuah branding. Apa sih yang menjadi kegunaannya? Nah, branding menjadi cerminan brand suatu perusahaan atau merek suatu perusahaan. Itulah sebabnya peran logo sangat penting untuk mendukung kemajuan suatu bisnis Anda atau perusahaan. Jadi, kalau mau perusahaan itu maju, maka desainlah logo yang sesimpel mungkin dan seunik mungkin yang mudah diingat oleh orang lain. Taruhlah kita misalnya ambil beberapa contoh ya dari perusahaan-perusahaan terkenal. Misalnya sebut saja misalnya Toyota. Kalau kita menyebut kata Toyota, maka image kita atau pikiran kita, imajinasi kita itu akan tertuju pada logo yang ada pada logo Toyota. Ya, tentu kita akan semua terasosiasi ke sana. Sama dengan misalnya ketika kita misalnya menyebut produk Apple misalnya, maka logo Apple itu apa? Tentu pikiran kita, imajinasi kita akan langsung tertuju kepada logo yang ada pada produk Apple, ya. Nah, ini yang dimaksud. Maka oleh sebab itu logo ini sangat penting. Biar dia simple tapi unik, ya. Dia mudah untuk kemudian diingat, ya. Dan masih banyak lagi logo-logo yang lain misalnya, ya. Lalu kemudian logo ini merupakan ibarat ya, ibarat magnet ya, yang bisa menarik semua benda-benda yang berada di sekitarnya. Maka oleh sebab itu, lagi-lagi tadi desain logo itu sangat penting yang semenarik dan seunik mungkin. Desain logo itu tidak harus ribet ya, tidak harus ribet, tapi bagaimana caranya logo itu simple, menarik ya, dan itu mudah diingat. Itu yang sangat penting. Mudah diasosiasikan dalam pikiran masyarakat luas atau calon pelanggan kita. Nah, dalam kegiatan branding, maka logo berperan penting untuk kemudian mencerminkan kualitas jasa atau produk yang dipasarkan. Nah, ini juga menjadi jati diri dari sebuah produk atau perusahaan. Makanya logo ini sangat penting ya. Jadi dia mampu bermanfaat atau berguna untuk kemudian mencerminkan kualitas daripada produk atau jasa yang kemudian dipasarkan oleh perusahaan. Ya. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, alasan pentingnya logo bagi usaha. Ya. Yang pertama adalah first impression yang baik. Nah, jadi impression pertama yang yang baik bagi pelanggan itu adalah logo. Ya, logo ini menjadi impresi pertama bagi pelanggan. Nah, ini yang akan mempengaruhi image daripada pelanggan kita. Nah, yang kemudian yang kedua, memorable atau mudah diingat. Nah, lagi-lagi kalau membuat logo, buatlah logo yang mudah diingat. Jangan yang ribet-ribet, tapi buatlah yang mudah, simple tapi unik. Dia punya keunikan tersendiri sehingga dia mudah diingat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sebagai identitas brand. Nah, ini menjadi identitas brand kita. Nah, kalau merek kita itu ada, langsung orang tertuju pada logo. Ya, ketika melihat logo kita, mereka akan ingat apa menjadi produk-produk kita. Ya. Kemudian mencerminkan value bisnis. Nah, ada nilai-nilai value bisnis kita yang tercermin dari logo itu. Ya, ada filosofi-filosofi bisnis yang tercermin dari logo itu, yang mudah diingat oleh orang lain. Kemudian mencerminkan personality brand usaha. Nah, ini juga. Jadi brand usaha kita itu
atau logo kita itu mencerminkan personality daripada usaha kita. Ya, siapa sih sebetulnya kita? Apa sih sebetulnya usaha kita? Itu tercermin dari logo yang kemudian dilihat oleh masyarakat luas. Nah, selanjutnya saudara sekalian, brand atau merek ya, merek. Merek ini sebetulnya mencerminkan yang pertama identitas ya. Ada identitas ya. Eh, apa yang menjadi identitas dari usaha kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mencerminkan trust atau kepercayaan daripada masyarakat. Yang berikutnya adalah desain, menjadi desain daripada usaha kita. Ya, mencerminkan desain daripada usaha kita. Kemudian ada nilai tadi ya, value dari perusahaan kita. Nah, brand yang selanjutnya itu mencerminkan strategi, ya, strategi daripada bisnis yang kita bangun, ya. Lalu kemudian mencerminkan logo, ya, brand itu juga mencerminkan logo di dalamnya. Yang kemudian berikutnya adalah memudahkan marketing, ya. Dalam memasarkan produk kita, brand ini sangat penting karena mampu memudahkan marketing. Kemudian yang selanjutnya, brand ini juga menjadi iklan bagi perusahaan, ya. Jadi dengan adanya brand yang kita bangun dari perusahaan kita, maka ini akan menjadi iklan tersendiri bagi perusahaan kita. Orang akan mudah mengenali, orang akan mudah mengidentifikasi bahwa ini loh, ini ketika melihat A, mereka akan mengingat bahwa ini milik perusahaan ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, alasan pentingnya merek bagi UKM atau UMKM. Ya. Nah, yang pertama, brand menempel di ingatan. Ya. Jadi, brand itu penting karena dia akan menempel di ingatan seseorang. Makanya tadi syaratnya harus memorable. Kemudian yang kedua, brand itu adalah aset. Ya. Meski dia tidak nampak ya dipegang, tapi merupakan aset bagi perusahaan atau bagi usaha kita. Ya, aset yang tidak ternilai. Kemudian brand menggugah sisi emosional konsumen. Ya, ini lagi-lagi brand yang baik itu adalah yang mampu menggugah emosional konsumen, para calon-calon pembeli kita. Mereka ketika memandang, melihat, mengingat logo kita, mereka langsung tergugah emosionalnya. Brand menciptakan totalitas pada layanan usaha. Ini juga brand itu bisa selain menggugah emosional konsumen, juga menggugah semangat daripada perusahaan. Orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu, karyawan-karyawan yang ada dalam usaha atau perusahaan itu tergugah semangatnya sehingga mereka bisa totalitas dalam melakukan layanan-layanan usaha yang ada di dalam usaha atau perusahaan kita. Yang selanjutnya, saudara sekalian, brand itu memudahkan pelanggan menemukan bisnis kita. Dengan melihat brand atau merek atau logo kita, mereka bisa lebih mudah menemukan usaha kita. Oh, ini loh, dia ada di sini. Ya, ini usahanya si A. Ya. Kemudian brand menciptakan kepribadian. Nah, tadi. Jadi dengan adanya brand itu menunjukkan identitas kepribadian usaha. Iya. Kepribadian suatu usaha itu tercermin dari brand tadi. Makanya brand image ini sangat penting. Nah, kemudian brand memiliki kekuatan untuk menarik konsumen. Saudara sekalian, untuk menarik konsumen, ya dibutuhkan brand yang menarik, ya dibutuhkan brand yang tadi mampu menggugah sisi-sisi emosional konsumen. Maka olehnya itu penting sekali bagi suatu usaha itu untuk membangun brand image yang bisa menarik loyalitas daripada konsumen. Kemudian brand akan menghemat biaya usaha tadi karena dengan adanya brand yang baik itu akan menjadi advertising, ya advertising bagi perusahaan. Dia akan menjadi iklan berjalan, ya
yang mudah diingat oleh orang lain itu yang akan menjadi iklan berjalan bagi usaha kita. Dengan sendirinya, maka ini akan menghemat biaya iklan atau biaya pemasaran bagi perusahaan. Lalu kemudian, brand mempengaruhi perilaku pembelian. Ya, dengan adanya brand yang baik, yang memorable, yang simple tadi, yang unik tadi itu akan mempengaruhi perilaku pembeli. Ya, itu akan mempengaruhi perilaku pembeli. Sama misalnya ketika ingin membeli kendaraan, semua orang tertuju pikirannya ya saya mau misalnya beli kendaraan A karena dia seperti ini. Saya mau membeli kendaraan B karena dia seperti ini. Itu sudah ada terasosiasi dalam pikiran masyarakat seperti itu. Ya. Lalu kemudian brand dan personal branding ini saling terkait. Ya. Jadi image yang ada pada brand kita itu dengan personal branding yang kita lakukan untuk usaha kita itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, membuat suatu logo dan merek itu sangat penting bagi suatu usaha. Karena inilah yang akan nantinya memudahkan perusahaan untuk kemudian membangun citra kepada masyarakat atau kepada konsumen. Dan ini juga yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mensosialisasikan produknya dan juga memudahkan dalam membangun loyalitas bagi pelanggan. Ya, tentu setiap perusahaan ini yang beroperasi atau menjual barang maupun jasa itu mengharapkan loyalitas daripada pelanggannya. Dan juga tentunya setiap pelanggan yang menjadi mitra daripada perusahaan kita itu diharapkan juga menjadi iklan berjalan bagi usaha kita. Maka oleh sebab itu membangun brand image ini sangat penting bagi suatu usaha atau suatu perusahaan supaya apa? Supaya perusahaan yang kita garap, usaha yang kita garap itu bisa continue, ya, bisa berkelanjutan, bisa berkepanjangan dan bahkan tidak mencapai titik jenuh, ya. Nah, karena salah satu hal yang urgent dalam membangun usaha itu adalah bagaimana usaha itu tidak berada pada titik jenuh, ya. Tapi usaha itu hendaknya senantiasa dibangun dengan bagaimana agar usaha itu bisa mendaki, ya, mendaki. Kalau dia sudah mulai berada pada titik jenuh atau puncak, ya, maka usaha itu hendaknya sebisa mungkin, ya, pemilik perusahaan itu sebisa mungkin dengan cepat melakukan inovasi-inovasi supaya usahanya tidak berada pada titik jenuh. Dia tetap bisa mendaki grafiknya, ya. Grafiknya itu bisa tetap selalu pada posisi mendaki, ya, atau menanjak, ya. Ini yang tentunya dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu usaha untuk kemudian bisa sukses. Maka saudara sekalian, ketika kalian ingin membuat logo atau merek, dalam hal ini brand image atas usahanya, maka desainlah logo itu sebisa mungkin, ya. Desainlah logo itu seunik mungkin dan sesimpel mungkin yang mudah diingat bagi masyarakat luas atau masyarakat umum ataukah calon-calon pelanggan atau konsumen kita, ya, atau konsumen perusahaan, supaya ini yang akan menjadi modal aset bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Baik, saudara sekalian, mungkin ini yang saya bisa sharing pada kesempatan yang berharga ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.